Penyakit mulut dan kuku kembali terdeteksi di Kabupaten Lombok Utara dengan 2 kasus baru yang ditemukan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama menjelang bulan Ramadan ketika kebutuhan daging meningkat. Anggota Komisi 2 DPRD KLU Haji Burhan M. Nur menilai bahwa wabah ini berdampak besar terhadap peternak dan meminta pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dampak dari penyebaran PMK tidak hanya mempengaruhi kesehatan ternak, tetapi juga mengancam perekonomian peternak. Jika tidak segera ditangani, kemungkinan lockdown pasar hewan bisa terjadi, menyebabkan peternak kehilangan akses untuk menjual ternaknya. Pada wabah sebelumnya, harga sapi turun drastis dari yang biasanya bernilai puluhan juta rupiah menjadi hanya beberapa juta rupiah saja. Saat ini, stok vaksin PMK di Lombok Utara masih kosong. Pemerintah daerah telah mengajukan permohonan bantuan vaksin ke pemerintah pusat, namun belum ada kepastian mengenai jumlah dan waktu kedatangannya. Vaksinasi nantinya akan diprioritaskan bagi ternak yang belum pernah mendapatkan vaksin agar dapat meningkatkan kekebalan terhadap virus ini. Selain vaksinasi, sosialisasi kepada peternak mengenai pencegahan PMK perlu dilakukan dari awal. Kebersihan kandang, pembatasan pergerakan ternak, dan pemantauan kesehatan hewan menjadi langkah penting agar wabah ini tidak meluas. PMK ini pernah terjadi di seluruh Indonesia, terutama termasuk di Kabupaten Lombok Utara. Pernah menjadi atensi khusus kita di periode terdahulu karena ini sangat berdampak kepada pertama harga sapi, kemudian ya secara umumnya yang sangat dirugikan adalah masyarakat. Karena itu saran kita kepada dinas melalui bidang peternakan dan lain sebagainya, PPR dan lain sebagainya, untuk segera mensosialisasikan ini lebih awal. Antisipasi mumpung ini baru ada gejala, ada kasus yang baru ditemukan, jangan sampai kasus ini sudah menjadi mewabah, baru kemudian dinas berkoordinasi dengan DPR, melapor kepada Bupati, sehingga ini menjadi kebijakan yang sepertinya terburu-buru. Artinya saran dari kita, lebih awal sekarang sosialisasikan apa yang harus dilakukan oleh petani, apa yang tidak boleh dilakukan untuk mengantisipasi penyakit ini. Karena ini tidak pernah terjadi, bukan kejadian pertama, jangan sampai terjadi seperti dulu, sampai kita di lockdown pasar hewannya, sampai ada razia, jangan sampai ada sapi luar masuk ke Kabupaten Lombok Utara atau sapi Lombok Utara keluar ke kabupaten lain. Intinya segera sosialisasikan dengan serius dan jangan sampai dianggap ini hal-hal yang biasa-biasa saja. Kita belajar dari kasus yang lama sehingga kita benar-benar harus serius. Kalau ada kesulitan, mari kita koordinasi. Saya kebetulan di Komisi 2 menjadi leading sektor, sangat serius sama Pak Ketua, sama teman-teman yang lain untuk menyikapi ini. Supaya jangan, sekali lagi, jangan kita terburu-buru, jangan sampai hal ini sudah menjadi mewabah yang benar-benar serius, baru kita koordinasi. Jadi agak susah. Intinya segera sosialisasikan apa yang harus dilakukan oleh dinas. Kalau kesulitan, mari kita koordinasikan, kita lapor bersama-sama dengan pemerintah daerah, sehingga ini menjadi keputusan kita bersama, kita bekerja bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif. Itu intinya, seperti itu saran kami kepada dinas terkait yang berkaitan dengan PMK ini. Jika pemerintah daerah tidak bertindak cepat, situasi seperti tahun 2022 bisa terulang, di mana ribuan ternak terjangkit PMK dan peternak mengalami kerugian besar. DPRD KLU mendesak pemerintah daerah untuk serius dalam menangani wabah ini. PMK bukan hanya ancaman bagi peternak, tetapi juga berpotensi mengganggu kestabilan harga daging menjelang Ramadan. Jika penanganan tidak segera dilakukan, dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak, baik peternak maupun konsumen. Semua pihak kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengendalikan penyebaran PMK sebelum terlambat. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.